Ya, kita juga senang tadi kan diajakin wawancara sama teman kita juga untuk apa ya membudayakan bersepeda sekarang, karena kan emang kita berdua ini bersepeda banget gitu. Kita kemarin punya pengalaman dari Jakarta ke Bali naik sepeda gitu. Jadi terus ngeliat fenomena sekarang banyak sekali yang bersepeda tuh seneng banget gitu ya. Ngeliat di jalan dikit-dikit ada anak-anak kecil bersepeda gitu, ada yang satu grup anak kecil aja, ada yang sama orang tua kayak gitu deh. Ikut-ikutan ini nggak sih kayak di bundaran HI itu sekarang kan Kayak komunitas gitu gak sih, komunitas sepeda-sepeda gitu Kak? Nah tuh kalau ditanyain ada komunitas apa enggak, ya ada, tapi kak apa komunitasnya itu aja enggak gitu. Jadi kalau kayak dalam bersepeda pun Nina juga enggak mengeksklusifkan diri hanya sepeda tertentu gitu. Nah mau dibilangin sepeda lipat juga main, mau sepeda gunung juga main, mau sepeda gravelan atau yang main tanah juga main, yang road bike juga main ya, semua gitu. kita main sih. Karena emang kita tuh seneng banget gitu dengan bersepeda, jadi nggak hanya komunitas tertentu aja. Nikmatnya bersepeda. Nikmatnya bersepeda karena Sehat. ada anginnya sembriwing. Kecepatannya jalan-jalan. enak, bisa jalan-jalan. Ya itulah salah satunya adalah ternyata kita Jakarta Bali nyampe, alhamdulillah gitu kan. Itu berapa hari? Itu berapa lama tuh Kak? 12 hari 1266 km. Berarti ada 12 pit stop. Ya. Kapan itu Nak? Tahun Itu lalu. tahun lalu, Lebaran tahun lalu lebih tepatnya. Mungkin tahun ini mau ngadain lagi gitu, jalan-jalan lagi Tadinya sepeda udah gitu. lihat dari Tadinya Danau dari Aceh kilometer 0 Sabang ke Danau Toba. Cuman karena memang lagi pandemi seperti ini kan, kita akhirnya sama teman-teman jangan Iya, bikin atau ini. juga sepedaan di Sumba gitu, atau NTT, NTB Ya. gitu. Banyak rencananya, tapi kan ya sekali lagi manusia hanya bisa Kita berencana. ikut pemerintah lah, kalau pemerintah bilang jangan Beraktivitas yang banyak di luar, ya udah kita. Jadi transportasi pengganti juga nggak sih Kak? Ah, Jadi Oh iya. transportasi pengganti juga. Iya. banget. Kadang-kadang kita pernah kayak meeting ke beberapa tempat gitu, saya temenin dia dia meeting pakai sepeda, terus apalagi itu dia ke rumah keluarga juga Naik naik sepeda. sepeda dari Jakarta ke BSD gitu. Jadi emang apa ya, sekarang tuh menyenangkan, apalagi banyak yang udah menyadari itu gitu. Iya. Jadi enak deh gitu. Tinggal aja nih support sistemnya jalan, maksudnya tinggal dari pemerintahnya juga memberikan jalan, udah nih kan dikit-dikit kan. Ada jalur sepeda. Sudah ada jalur sepeda. Sama yang kamu tadi di beberapa tempat, semoga Dikasih ada banyak tempat tempat mandi. tempat pemandian, salah lagi. Tempat mandi. Kamar mandi, jadi Kamar orang mandi. ke kantor, yang di kantor yang nggak ada kamar mandi dia bisa mandi di mana dulu, jadi Iya. kan bisa seger. Mungkin bisa jadi bisnis baru buat teman-teman semuanya yang lagi mikir mau bisnis apa ya ke depan. Bikin kamar mandi. Bikin kamar mandi. Nah, ngomong-ngomong sepedanya harga berapa nih? Waduh, ada lah. Sampai puluhan juta nggak? Lah, gak usah ngomongin materi. Yang penting saya Iya. bersepeda. Yang penting Nyampe ke Bali. nyampe ke Bali. Anak juga diajarin sepeda gak sih? Oh, Anak-anak, banget. jadi semenjak kejadian kita bersepeda dari Jakarta ke Bali, Ya. anak-anak tiba-tiba yang tadinya awalnya tuh kita setengah mati bener-bener yang sediain sepeda segala macam, anak-anaknya pada yang gitu doang. Tapi begitu akhirnya kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bali, pulang dari Bali mereka langsung yang sepedanya di mana ya? Saya juga mau gitu. Next time saya pengen bareng-bareng sama Mama Deda. Weh, langsung dengan sendirinya, dan lucunya langsung bisa. Langsung bisa yang nggak pakai proses jatuh-jatuhan Iya, dulu. makasih Tuhan. Alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak ngerepotin sakit pinggang ya kalau ngajarin anak sepeda. Tapi akhirnya mereka mau sendiri dan langsung bisa, itu sih seneng banget. Nah, malam-malam ada orang banyak nggak sih bersepeda kan kemarin Kalau ini ada malam beberapa jujur kejadian. sekarang ya malam ini, nah itu dia kembali lagi support sistemnya ya di Indonesia ini gitu. Pengennya udah banyak nih, kita lihat kan animonya udah besar sekali untuk orang-orang bersepeda. Mudah-mudahan support sistemnya lebih jalan lagi, termasuk adalah dari segi keamanan gitu kan. Jadi minimal tipsnya kalau malam harus ada lampu, pakai helm. Betul. Usahakan lebih dari 3 orang lah, Betul. biar ada temennya bersepeda, jadi kan aman. Gitu. Jadi dan ya bawaannya sudah diminimalisirkan lah, jadinya juga nggak terlalu merepotkan.
ya itulah tadi kembali lagi, tapi mudah-mudahan dari pemerintahnya sendiri juga memberikan keamanan yang lebih lagi gitu. Biar kita semua bisa sehat bareng-bareng. Kalau misalnya manusia di Indonesia ini sehat-sehat kan insya Allah jadinya bahagia, happy semuanya, amin. Dirasa pilihan yang tepat nggak sih Ernest? Artinya kalau di mobil kan harus 2-3 orang gitu, kalau sepeda kan memang benar-benar one man show gitu loh. Iya sih, kayaknya memang alat transportasi yang pas buat beberapa temen yang harus pergi ke kantor ya. Jadi nggak naik kereta, nggak naik mobil kendaraan umum atau taksi online. Jadi memang Iya. dia istilahnya keamanannya lebih terjaga lah. Dia pergi sendirian Individual tanpa banget. harus berdekatan dengan banyak orangnya. Ya selama prosedurnya protokolernya bisa dipenuhi sih, mudah-mudahan bisa sehat terus. Karena memang kan imunitas badan kita akan naik kalau kita berolahraga, dan transportasi jadi juga alat olahraga yang fun buat semua orang. Kemarin ini salah satu tujuan kita bersepeda dari Jakarta ke Bali sebenarnya waktu itu memang belum lagi pandemi ini kan, belum adanya pandemi ini. Tapi waktu itu salah satu prihatinnya kita adalah polusi di Jakarta Ya. itu tinggi sekali gitu. Makanya kita bersepeda dengan tujuan adalah memberi mengingatkan teman-teman bahwa ada loh alat transportasi yang menyenangkan, menyehatkan, dan membuat senang itu adalah bersepeda. Dan alhamdulillah setelah kita bersepedaan itu juga waktu itu dikabarin lah sama teman yang juga memiliki toko sepeda. Mereka bilang gitu kayak makasih ya, alhamdulillah semenjak Jadi kalian inspirasi banyak jadi orang inspirasi alhamdulillah gitu dari sepedaan dari Jakarta Bali. Terus banyak yang pasangan suami istri yang pengen dong kayak suami istri ride itu Nirina dan Ernest bersepedaan bareng. Jadi yang cocok buat kami tuh apa gitu. Jadi mereka Iya, jadi katanya penjualan sepeda waktu itu naik karena pengen niru-niru Ernest sama Nirina. Wah, itu kita baca seneng banget sih. sama Sangat senang. ini waktu pas lagi polusi kemarin itu juga kan salah satu solusinya adalah ya kita bersepeda, kita mengurangi polusi itu sendiri gitu kan. Ya, dari asap ya. Dan juga satu lagi waktu pas lagi polusi itu malah bersepeda adalah yang paling aman, transportasi yang paling aman, karena kalau kita bersepeda itu kan si paru-parunya kita ini kan olahraga dan memasuki oksigen lebih banyak, terus udah gitu mengeluarkan juga karbon juga gitu. Tapi dibandingkan dengan orang-orang yang naik mobil pada saat waktu polusi lagi tinggi banget, kita tuh suka nggak sadar, kita duduk di dalam mobil, kita kan menghirup udara yang keluar dari alat AC itu sendiri, dan itu malah kita nggak bergerak, kita menghirup. Terus kemudian motor juga oke, kita kan juga ada di tempat terbuka, tapi kan tetap aja kita tidak bergerak gitu badannya, paru-paru kita tidak dibuat bergerak juga gitu. Makanya waktu itu benar-benar kita berkeringat, jadi setidaknya kan banyak cairan dan zat kotor yang keluar lah dari badan. gitu. Makanya alhamdulillah berkelanjutan sampai sekarang, mudah-mudahan ya itu lebih diperhatikan lagi keamanannya juga, kenyamanannya untuk jalan-jalannya juga. Dan ya itu tadi, tapi ingat, kita sih mau ngingetinnya adalah kalau mau bersepeda silakan, selamat menikmati, apalagi sekarang juga mungkin jalan-jalan lagi memungkinkan gitu kan. Terus yang pengen kita ingatkan adalah please pakai helmnya semuanya gitu. Kalau sekarang ini beda ya, kita bersepeda di sini karena kita di studio orang, jadi kita nggak pakai helm. Tapi bawa sih di mobil. Jadi balik lagi pakai helm. Dan kalau misalnya mau investasi, ada orang yang nanya, ya mungkin gue mulai pakai sepeda mahal dulu ya. Ya jangan dulu, mulai dari yang entry level lah, harganya yang masuk di akal. Tapi kalau helm, please investasinya salah satunya di helm, karena kembali lagi kalau kita jatuh, kepala kita dilindungi dengan ya amin maksudnya bisa dilindungi pakai helm, karena memang itu kan memang untuk melindungi kepala kita gitu. Tapi ya itu tadi, investasinya terpenting buat kalau lagi bersepeda adalah helm. Dan kalau lebih dari 2 kilo pakai sepatu. Kalau cuma ke warung doang sih pakai sendal gak apa-apa. Tapi kalau mau sepedaan jauh lebih baik kan pakai sepatu. Pak, orang lebih banyak Experience-nya ke Bali itu Kan kita bawa anak-anak tuh, mereka di mobil di campervan, tapi setiap berapa kilo ketemu. Jadi mereka ke kota-kota baru tuh mereka ngelihat alun-alun, terus ngelihat sawah dan lain-lain, dan mereka senang bahwa ini pengalaman baru buat mereka. Iya. Mereka berada di alun-alun, ngelihat orang jual mainan tradisional. Kita berhasil melokalkan anak kita. Iya. Jadi mereka sangat senang sih dengan kegiatan itu, di mana mereka akhirnya kita bawa ke tempat camping juga. Jadi Iya. banyak kegiatan-kegiatan outdoor baru yang membuat mereka ketagihan. Dan sampai sekarang mereka bilang, kapan lagi nih suami istri ride? Kalian kita jalan-jalan mau lihat alun-alun lagi gitu. Jadi itu satu. Terus kedua adalah jadi lebih kompak aja sih. Jadi kayak
nggak bisa kebut sendirian, harus nunggu dia, harus nunggu teman-teman yang lain. Jadi memang pengalamannya luar biasa. yang pasti kita juga nambah banyak saudara sepanjang Yes. perjalanan dari Jakarta ke Bali. Kalau pernah ada yang nonton film Forrest Gump dulu ada filmnya gitu, dia lari sendiri entah berantah kemana gitu, dari yang awalnya tadinya dia sendiri, akhirnya ada yang ngikutin, akhirnya ada yang banyak nganterin, akhirnya banyak banget. Nah itu yang terjadi sama kita dari Jakarta ke Bali. Di setiap kota yang kita masukin tiba-tiba udah ada teman-teman bersepeda yang menjemput, nganterin kita ke tempat penginapan, besok paginya nganterin kita ke batas kota, terus disambut lagi di batas kota yang kota berikutnya, disambut lagi sampai ya pokoknya jalan terus kayak gitu. Dari situ kita baru ngerasain bener-bener bersepeda itu bener-bener persaudaraannya luar biasa banget, dan brotherhoodnya oke. brotherhoodnya luar biasa deh. Jadi terima kasih buat para pesepeda yang Ya. mengantarkan kami kemarin ini, Yang nemenin ya. yang nemenin juga, dan buat kamu yang baru mulai sepeda, selamat menikmati. Pokoknya enjoy deh seterusnya ya. Seterusnya karena enak banget. Ini tempat ada masalah nggak sih di jalan? Sepeda udah berapa lama nih suka sepeda? Kalau saya memang dari dulu, terus kalau akhirnya mulai main lagi itu 2009 ya. 2009 sampai sekarang masih main, dan memang menjadi hobi utama karena sembari olahraga, untuk menjaga fisik, untuk ya istilahnya saya suka makan, gimana caranya makan enak tapi badan nggak terlalu sakit ya, olahraga yang banyak. Nah tuh dulu sepedaan waktu kecil karena gedenya di China kan, di Beijing gitu. Di Beijing tuh kan kita bersepeda ke sekolah dari Sepeda rumah. banget ya di sana ya. Sepeda banget, tapi pas lagi pulang ke Jakarta malah udah nggak pernah lagi, sampai akhirnya nikah. Terus kemudian dia mulai bersepeda fixed gear waktu itu. Akhirnya dia bilang kok kayak enak ya, dulu aku padahal sepedaan banget loh, aku sekarang malah nggak pernah ya. Enak karena dia, terus mulai lagi berani, pede. Awalnya sih nggak berani karena kan ngeliat jalan raya, naik mobil aja serem apalagi naik sepeda ya. Ternyata ya itu, kembali lagi tuh hanya pikiran kita, begitu kita ngejalaninnya sendiri. Oh enggak kok, alhamdulillah ya. Nagih, dan ya kitanya juga harus ingat aja bahwa jalanan kan hanya segitu, jadi kita kan berbagi jalan. Jadi ya semuanya saling toleransi, saling memberi jalan, sabar-sabar. Dan buat kami yang roda 2 minoritas ini ya, buat yang lain mau buru-buru silakan, gitu aja sih. Dirina, kalau ada himbauan bahwa sebenarnya nggak bagus naik sepeda dengan pakai masker, padahal ini kan ada COVID, gimana sih menurut Dirina? Kemarin sih kita sempat juga sih mempertanyakan tentang ini gimana ya gitu kan. Kalau bersepeda ada yang bilang, bahkan waktu itu dari WHO juga bilangnya lebih baik tidak pakai masker. Tapi kan ternyata dari pemerintah sendiri juga sudah menghimbau bahwa bersepeda itu harus pakai masker, kalau tidak akan didenda 250.000, dan itu sudah terjadi sama teman kita, dan kita sudah tahu bahwa itu beneran dilaksanakan. Jadi ternyata juga ada sebenarnya ada fleksibilitasnya kok gitu. Alasan kenapa kita harus pakai masker kan pastinya kalau kita lagi ngobrol kayak gini kan kita kecipratan dengan air liur apa segala macam, kita kan nggak tahu. Memang sebaiknya kita pakai masker, tapi begitu kita bersepeda itu masker ditaruh di bawah itu sebenarnya tidak apa-apa selama kita berjarak satu dengan lainnya. Tapi begitu tapi begitu kita di lampu merah ada orang di kiri kanan, pakai lagi maskernya. Sebenarnya seperti itu aja sih. Dan kalau ada peraturan ya kita ikutin deh, kita kita indahkanlah peraturan itu, kita dengerin lah. Nes, sibuk dengan hobinya bersepeda, untuk bandnya sendiri gimana? Iya, tapi tetap nyambung sih. Kadang-kadang memang ke tempat latihan atau kumpul tetap bawa sepeda. Jadi memang udah jadi sarana transportasi menuju utama sih. Jadi memang sambil berolahraga sambil ya senang jalan-jalan, nggak mengganggu sih bersepeda sih. Untuk latihan sendiri secara virtual mungkin Kalau ya dari rumah masih semua kan juga event-event belum ada nih. Kalau beberapa kali memang baru manggung di acara TV, itu pun dengan tanpa penonton. Ya menyenangkan sih, tetap bisa berolahraga, bermusik, dan ya pulangnya juga tetap masih bisa servis, makan enak gitu aja. Selama kemarin ke Bali ada masalah nggak sih di jalan? Selama di jalan menemukan Alhamdulillahnya nggak ada, alhamdulillahnya sampai semuanya juga sehat, semuanya juga pada selamat gitu. Aman. Cuman itu tadi aja sih, kita pokoknya senang kalau ternyata bersepeda itu brotherhoodnya. Kamu ada di tangan yang benar kalau mulai bersepeda, karena di setiap kota tuh pasti ada yang namanya pemberhentian bersepedanya gitu.
dicari tahu aja ada komunitasnya. Ada komunitasnya kok banyak tuh di Banyak Instagram, banget. di Facebook. Pasti Iya. kalau minta tolong temenin sama mereka pasti ditolong. Pasti ditolongin, apalagi minta dianterin gitu. Misalnya kita ada temen nih, kita pengen jalan berapa orang, temenin dong, kita nggak tahu jalan, itu akan terjadi dan sangat mungkin terjadi. So sekali lagi, mari bersepeda semuanya dan Oke. yang pasti utamakan keselamatan, pakai helm, pakai sepatu. Kalau mau pakai sarung tangan itu lebih karena ya kadang mungkin pegel ya gitu. Sama satu lagi, kalau bersepeda malam pakai lampu. Oke. Sampai ketemu di jalan.